Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang klausul 7. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya sendiri, Suci Andriani Putri. Ada Fajri Hidayat, Muli, Denisa, Mega, dan Firda. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan materi oleh Fajri Hidayat. Kepada Fajri Hidayat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Suci. Baiklah, saya akan membaca materi klausul 7 yang berarti dukungan. Yang pertama itu sumber daya. Yang kedua, 7 kompetensi. Yang ketiga, kesadaran. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima yaitu informasi terdokumentasi. Next. Yang pertama yaitu sumber daya 7.1.1 yang umumnya yaitu organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, penjagaan, dan perbaikan kontinual dari SMM atau K3. Organisasi harus mempertimbangkan yang pertama itu kapabilitas dari dan batasan dan pada sumber daya internal yang ada. Yang kedua itu ada apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal. Yang kedua yaitu personil. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan personil yang diperlukan untuk yang pertama itu penerapan efektif dari SMM, yang kedua pengoperasian dan pengendalian dari berbagai proses. Yang ketiga itu infrastruktur. Organisasi harus menentukan, menyediakan, dan merawat infrastruktur yang diperlukan untuk pengoperasian dari proses dan untuk mencapai kesesuaian dari produk dan pelayanan. Infrastruktur bisa mencakup bangunan dan perlengkapan, peralatan, sumber daya transportasi, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang keempat yaitu lingkungan dan pengoperasian proses. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan menjaga lingkungan yang diperlukan untuk pengoperasian dari proses dan untuk mencapai kesesuaian dari produk dan pelayanan. Lingkungan bisa mencakup faktor manusia dan fisikal, misalnya sosial, psikologikal, dan fisikal. Yang kelima yaitu pemantauan dan pengukuran. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan hasil yang valid dan bisa dipercaya bila pemantauan atau pengukuran digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk dan pelayanan terhadap persyaratan. Organisasi harus memastikan sumber daya yang disediakan. Yang pertama yaitu sesuai dengan jenis aktivitas pemantauan dan pengukuran yang akan dilakukan. Yang kedua dijaga untuk memastikan kesesuaian penggunaannya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari kesesuaian pengguna. Yang kedua, keterlusuran pengukuran. Bila keterlusuran disyaratkan atau dianggap penting, peralatan pengukuran harus yang pertama dikalibrasi atau diverifikasi atau keduanya. Yang kedua, diidentifikasi untuk menetapkan statusnya. Yang ketiga, dijaga dari penyesuaian yang tidak tepat, kerusakan atau deteriorasi. Yang keenam yaitu pengetahuan organisasi. Organisasi harus menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan dari proses dan untuk mencapai kesesuaian dari produk dan pelayanan. Pengetahuan ini akan sejauh yang diperlukan. Saat ada perubahan kebutuhan dan tren, organisasi harus memperhatikan pengetahuan yang ada dan menentukan cara mendapatkan atau mengakses pengetahuan tambahan yang diperlukan dan pemutakhirannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fajri. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Muli. Kepada Muli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu 7.1.2 kompetensi. Definisi kompetensi kemampuan menggunakan pengetahuan dan keahlian untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Organisasi harus yang pertama menentukan kompetisi yang diperlukan dari personelnya dengan pekerjaan pada kinerja dan efektivitas di K3. Yang kedua, memastikan personel kompeten dari pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Yang ketiga, bila mungkin pengambilan tindakan untuk mencapai kompetisi dan mengevaluasi efektivitas dari tindakan tersebut. Yang keempat, menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dan informasi. Next. 7.3 Kesadaran. Organisasi harus memastikan personelnya memiliki kesadaran mengenai yang pertama kebijakan mutu, yang kedua kesadaran mutu yang relevan, yang ketiga kontribusinya terhadap aktivitas dari K3 termasuk manfaat dari kinerja yang membaik, yang keempat implementasi dan ketidaksesuaian dengan persyaratan ISO. Next. 7.4 Komunikasi. Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan K3. Termasuk yang pertama, hal apa yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, kapan dikomunikasikan. Yang ketiga, dengan siapa dikomunikasikan. Keempat, bagaimana mengkomunikasikannya. Yang kelima, siapa yang berkomunikasi. 7.41 Komunikasi internal. Mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan secara internal antara level dan fungsi organisasi, termasuk perubahan terhadap sistem manajemen lingkungannya yang sesuai. Memastikan proses komunikasinya memungkinkan personel yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi berkontribusi terhadap peningkatan berkelanjutan. 7.42 Komunikasi eksternal. Organisasi harus mengkomunikasikan informasi yang relevan untuk sistem manajemen lingkungan sebagaimana yang ditetapkan oleh komunikasi organisasi dan bagaimana yang dipersyaratkan oleh penentuan kewajibannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muli. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Firda. Kepada Firda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu 7.5 informasi terdokumentasi. 7.51 yaitu umum, SMM atau K3 dari organisasi harus mencakup informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh ISO. Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh organisasi untuk efektivitas dari SMM atau K3. 752 pembuatan dan pemutakhiran. Saat membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan ketepatan. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi, contohnya judul dan tanggal. Yang kedua, format dan media, peninjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupannya. 753 yaitu pengandalian informasi terdokumentasi. 7531, informasi terdokumentasi harus dikendalikan untuk menjamin, yang pertama, tersedia dan sesuai untuk digunakan di tempat dan di saat diperlukan. Yang kedua yaitu dilindungi secara memadai, contohnya dari sifat kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat. 7532 yaitu organisasi harus memperhatikan aktivitas berikut, sesuai keperluan distribusi, akses, pencarian kembali, dan penggunaan. Yang pertama, penyimpanan dan penjagaan. Yang kedua, pengandalian perubahan. Yang ketiga, masa simpan dan disposisi. Yang keempat, informasi terdokumentasi dari eksternal yang dinyatakan diperlukan harus diidentifikasi dan dikendalikan. Informasi terdokumentasi yang disimpan sebagai bukti dari kesesuaian harus dijaga dari penggunaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan klausul 7 di Hotel X. Setiap departemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada job description dan job specification yang telah ditetapkan. Job description dan job specification setiap departemen juga telah didokumentasikan. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, setiap departemen diperlengkapi dengan instruksi kerja, standar operating procedures, dan formulir-formulir pendukung. Dokumentasi setiap prosedur membantu karyawan dalam mengerjakan proses kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan. Selain itu, setiap dokumen maupun catatan yang didokumentasikan telah dikodifikasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan manajemen dalam mengendalikan dokumen maupun catatan tersebut. Penyediaan sumber daya pada Hotel X meliputi sumber daya keuangan, manusia dan alam, teknologi, peralatan dan perlengkapan hotel seperti mesin pembersih lantai, komputer, software, dan gedung. Anggaran atau budget untuk setiap kamar maupun untuk training karyawan sudah ditentukan dan disediakan.
Penetapan kompetensi dan merekrut karyawan merupakan bentuk dari manajemen sumber daya manusia. Proses screening merupakan tahap awal perekrutan karyawan di mana Human Resource Department telah menetapkan kompetensi dasar atau general requirement yang harus dipenuhi. Karyawan yang memenuhi general requirement akan dilihat kemampuan dan kompetensinya dalam memenuhi specific requirement yang ditetapkan oleh kepala departemen terkait. Kompetensi yang diperlukan karyawan dalam melakukan pekerjaan telah ditetapkan. Kompetensi yang ditetapkan sebagai pendidikan, pengalaman, dan keterampilan atau keahlian. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Firda. Baiknya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kepada kelompok penanggap, kami persilakan untuk bertanya, menambahkan. Kepada kelompok 3, kami Adakah dari kelompok 3 yang ingin bertanya? Ci. Ya, silakan Ayu. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan kepada moderator dari kelompok 3, dari kelompok 4. Saya Tri Lestari, perwakilan dari kelompok 3, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu pada bagian pemantauan dan pengukuran, ada yang dimaksud dengan dikalibrasi dan deteriorasi. Yang ingin saya tanyakan, apa itu dikalibrasi dan deteriorasi, dan sebutkan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, saya Luci Larsati dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 4. Silahkan, Cia. Di bagian pemantauan dan pengukuran di slide 4, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari kesesuaian pengguna. Nah, apa maksud dan contoh dari informasi terdokumentasi itu seperti apa? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Lucia. Baiklah, untuk jawaban Ayu akan dijawab oleh Fajri Hidayat. Kepada Fajri Hidayat dipersilahkan. Maksudnya pertanyaan dari Lucia akan dijawab oleh Fajri Hidayat. Kepada Fajri Hidayat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lucia. Sederhananya, informasi terdokumentasi adalah informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan dikelola oleh suatu organisasi termasuk medianya, di mana informasi tersebut terkandung. Informasi terdokumentasi bisa dalam bentuk atau jenis media apapun. Apakah Lucia sudah paham? Terima kasih kepada Fajri. Saya mengerti atas jawabannya. Terima kasih, Lucia. Untuk jawaban Ayu, tunggu sebentar ya, Ayu. Baiklah, pertanyaan Ayu akan dijawab oleh Denisa. Kepada Denisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang dikalibrasi dan deteriorisasi. Menurut ISO 17025/2005 dan Vocabulary of International Metrology, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai pertunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan atau internasional dan bahan-bahan acuan terverifikasi. Sedangkan deteriorisasi adalah kemunduran. Dalam klausul 7, yaitu dukungan terdapat sumber daya yang dilakukan pemantauan dan pengukuran. Jadi, untuk melakukan tersebut harus dikalibrasi atau diverifikasi keduanya dan dijaga dari penyesuaian yang tidak tepat, kerusakan atau deteriorisasi dan kemunduran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih atas jawabannya Denisa. Untuk Ayu, apakah sudah mengerti yang disampaikan oleh Denisa? Baiklah, terima kasih kepada Denisa. Saya mengerti dengan jawabannya. Terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya, ada yang masih ingin bertanya? Kalau tidak, Denisa akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kepada Denisa dipersilahkan. Baiklah, untuk klausul 7 ISO 9001/2015 yaitu pendukung atau support. Semua yang berhubungan dengan support atau proses pendukung dikumpulkan pada klausul 7 ini. Klausul ini membahas tentang dokumen, infrastruktur, sumber daya manusia, kompetensi, sosialisasi dan komunikasi, sampai alat ukur. Semuanya dikumpulkan pada klausul ini. Untuk penerapan klausul 7 pada sebuah hotel, ini merupakan hal yang sangat tepat karena dapat lebih membantu setiap prosedur kerja yang ada pada hotel dan menjadikannya jauh lebih mudah dan terarah seperti contoh penerapan pada Hotel X. Hal ini dapat membantu agar kinerja hotel menjadi lancar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti Zoom hari ini. Saya ucapkan maaf dengan billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.